Film bagus tuh yang bikin kita mikir, ini gue lagi nonton, kok malah kebawa. Atau yang nggak keluar bioskop padahal filmnya udah selesai. Ya itu berarti filmnya berhasil, bikin kita kepikiran sampai ke rumah. Selamat datang di Movie Buff, tempat di mana layar lebar ketemu dalam obrolan yang lepas tapi tetap berbobot. Gue Oje. Dan gue Renata. Hari ini kita bakal ngebahas film yang gak cuma ngomongin soal kehilangan, tapi juga hal-hal yang belum terucap. Judulnya Selepas Tahlil. Ini kita gak cuma nonton, tapi kabarnya kita bakal dibawa dalam banget ke dalam sunyi dan jeda. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Udah dalam banget ya. Udah dalam banget loh. Di sini sudah bersama kita ada Agni dan Mas Dio. Hai, Selamat semuanya. datang di Movie Buff. Halo. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Pokoknya tepuk tangan mulu di sini ya. Ini harus tepuk tangan. Udah stop. Oke. Sekarang langsung aja nih ke Agni. Agni ceritain dong film ini tentang apa dan karaktermu sebagai apa? Kita barengan ya kalau nyeritain tentang filmnya. Boleh. Lo dulu aja. Oh iya, oke. Kalau ada yang ketinggalan. Oke. Jadi ceritanya tentang sebuah keluarga kecil. Aku berperan sebagai Sarah, terus aku punya bapak, aktornya Kang Epi yang berperan sebagai Hadi. Pak Hadi. Terus aku juga punya adik namanya Yudis yang diperankan sama Bastian. Awalnya kelihatan baik-baik aja, tapi tiba-tiba bapak kami meninggal. Dan setelah selepas tahlil, banyak kejadian-kejadian yang gak bisa dijelaskan sama logika. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa terjawab. Dan dalam upaya menguburkan bapak kami, banyak kejadian mistis yang menimpa kami yang akhirnya meruntuhkan kami sebagai manusia. Gitu. Ada tambahan dari Mas? Ya, jadi ini kan cerita sebenarnya diadaptasi dari sebuah podcast dari Lentera Malam yang sempat viral kayaknya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya. Terus 2020. Iya, udah lama ya. Tapi intinya adalah cerita tentang seorang jenazah yang selepas tahlil itu tiba-tiba dia bangkit, dilihat sama warga gitu, dan dia berjalan pulang ke kampung halaman tempat kelahirannya di Lamongan gitu. Jadi dari Surabaya ke Lamongan. Nah, cerita ini tuh sempat jadi kayak urban legend gitu, di mana orang tuh mengira-ngira kenapa dia kok mayatnya bisa jalan sendiri ya gitu sampai kampung halamannya gitu kan. Dan ada desas-desus kalau dulu tuh nih kampung halaman ini sempat diberkati oleh ulama apa sunan gitu yang jadi kayak ngeberkatin tempat itu sehingga kalau ada yang lahir di situ terus dia meninggal, akhirnya dia akan pulang kembali ke kampung halaman tersebut gitu. Harus dimakamin di situ gitu. Jadi dari cerita itu tuh yang sebenarnya pada saat itu identitasnya belum nggak terlalu clear gitu ya, tapi cuman kita tahu mayatnya namanya Hadi. Akhirnya kita kembangkan lagi jadi sebuah film gitu. Berarti Pak Hadi ini awalnya nggak dimakamkan di tempat seharusnya, jadi dia bangkit. Dia di Surabaya meninggalnya gitu, dan di ceritanya pun tadinya mau dimakamkan di Surabaya, tapi ketika terjadi seperti itu ternyata itu ada misteri yang rahasia yang dia pegang yang ternyata berasal dari kampung halaman tempat kelahirannya gitu. Rahasia itu baru terkuak nanti ya di film ya. Yeah. Ada apa? Agni, lanjut. Apa yang membuat kamu tertarik main di film ini? Kalau aku tuh ngambil film biasanya tuh aku ngelihat sinopsisnya dulu. Terus PH-nya siapa yang bikin, sutradaranya siapa gitu. Dan jujur ketiga-tiganya aku cocok. Dari sutradaranya, PH-nya, dan juga sinopsisnya. Dan kalau sinopsisnya sendiri tuh menurut aku ini adalah peran yang dihadirkan berbeda buat aku gitu. Di sini aku jadi kakak, anak pertama. Terus juga tantangannya tuh banyak emosional tuh yang belum pernah aku jangkau sebelumnya gitu. Biasanya kalau emang di film action kan ya udah yang dihadepin tuh kayak musuh atau lawannya kan. Nah, kalau di sini tuh lebih ke ngadepin diri sendiri dan gimana caranya penonton tuh bisa ngerasain apa yang dirasain sama karakter Saras
gitu. Dan aku makanya kayak let's go ambil nih, bakal seru nih gitu. Tapi kok percaya sama Mas Dio karena ini kan baru pertama kali film panjang ya katanya. Iya. Kenapa kok percaya? Kenapa nih? Kenapa? Kenapa ya? Soalnya waktu pertama kali ketemu, sebenarnya kita juga udah kenal lama ya. Kenal lama, beberapa kali ngobrol, dan aku menangkap kalau Dio nih kayaknya anak yang sangat-sangat jenius ya gitu. Lihat dari track recordnya juga, terus kalau ngobrol juga nyambung, vibe-nya juga nyambung. Terus kayak anaknya asik ya diajak kerja sama. Terus kayak let's go, ayo kita bikin sama-sama gitu. Nah itu kan kalau dari Agni tuh, kalau dari Dio-nya nih, ini kan debut film panjang pertama horor pula gitu. Kenapa mau? Kenapa? Iya. Kenapa? Lebih serem ini jadinya. Sebenarnya memang kalau horor sendiri itu biarpun mungkin ya sekarang kan cukup banyak ya gitu ya di di film, tapi selalu jadi genre yang aku sendiri tertarik untuk mengerjakan gitu, karena aku sendiri penggemar film horor gitu. Dan salah satu film horor yang waktu itu aku juga suka banget itu memang Pemandi Jenazah gitu. Diperankan oleh Bunda. Kemudian, nah jadi pada saat itu kan sebenarnya selepas tahlil itu yang IP yang diambil dari Lentera Malam sama Beyond Studios kan, yaitu anak perusahaan Visinema gitu. Aku sebagai in-house director di Visinema tuh sama produser aku waktu itu Taufan, dua-duanya kebetulan lagi tertarik untuk bikin film horor gitu. Kayak kemudian kita pitching lah gitu ke internal Visinema gitu, dan aku menyatakan kalau aku pengen ngerjain film horor ini gitu. Dan pada saat itu pas dikasih tahu kalau memang dari situ pun kayak Agni akan jadi pemeran utamanya, dan aku semakin kayak yang main Mandi Jenazah itu, ayo deh gitu. Udah harum ya. Namanya Agni udah harum ternyata ya dari awal dan ya. memang setelah itu kan kita ketemu ngobrol gitu, dan ya emang ini sih kita bahkan ngobrol mengenai kayak ceritanya sendiri dari perspektif Agni gimana gitu, dan dia tertarik sama ceritanya, dan dia tertarik juga untuk memerankan karakter yang belum pernah dia peranin sebelumnya gitu, sehingga waktu kita ngerjain ceritanya pun itu jadi proses yang seru banget gitu. Jadi dari yang awalnya mungkin agak ragu apakah bisa bikin film horor, tapi makin lama semakin yakin kalau ini akan jadi film yang keren sih gitu. Tanggung jawabnya juga gede sih. Nah di luar keyakinan itu, terus tadi dia juga ngomongin soal tanggung jawab nih. Kita tanggung jawab itu kan juga bersinggungan dengan ekspektasi orang. Yeah. Artinya kita bikin film, kita juga harus bertanggung jawab atas ekspektasi tinggi orang lain. Ini film awalnya dari kisah nyata yang dipodcastkan, yang podcastnya tuh benar-benar didengerin orang segitu-gitunya. Lu bikin film ini dengan Agni dan Bastian, gimana lu melihat ekspektasi itu? Indonesia kan kalau soal ekspektasi dari buku ke film Kayak dibully kita kalau dari sampai kisah tidak nyata sesuai ke film pasti ada aja. Nah lu itu gimana lu mengantisipasi itu, dan gimana lu melihat soal ekspektasi penonton? Mungkin karena awalnya juga aku penggemar si ceritanya juga gitu di podcast, pasti ada rasa yang kayak bisa nggak ya dapetin kayak kengerian yang sama gitu. Dan tapi memang setelah menjalani itu aku justru sama penulisnya Monji sama produserku juga Taufan memutuskan untuk udah kita nggak usah terlalu mikirin orang mau, karena kalau kayak gitu setiap orang mungkin punya interpretasi yang berbeda di kepalanya gitu kan, sehingga memang ini adalah interpretasi kita yang kita ngerasa gimana sih kalau orang yang juga bukan dengerin podcastnya tuh bisa tetap terbawa gitu dengan film ini gitu, sehingga ketika orang dengar podcastnya dan ketika nonton filmnya pun ada istilahnya kayak added value, ada pengalaman baru yang bikin itu jadi fresh lagi gitu. Dan itu sih yang akhirnya kita lakuin gitu. Justru kita nggak berpegang pada ekspektasi tersebut, tapi gimana supaya kita pun jadi membuat pengalaman baru dari film itu. Lepas gitu. aja dan percaya aja sama Percaya tim kerja. aja, iya. Gitu. Kayaknya udah mau nanya teman saya itu. Lanjut ya kalau gitu ya. Agni, adegan tersulitnya apa sih? Tadi kan mengeluarkan emosi itu, emosi yang kayak apa yang sulit dikeluarkan? Nangis kah? Takut kah? Banyaknya emosi di sini tuh kayak lebih banyak ke emosi apa ya? Kaget, marah karena tiba-tiba mendapati bapaknya, orang tua satu-satunya meninggal gitu. Sarah sebenarnya memang punya ibu, tapi ibunya udah meninggal jauh sebelum Saras dewasa. Jadi mungkin dia waktu itu nggak ngerti sama proses kehilangan, dan dia baru mendapat itu
di waktu itu ayahnya meninggal gitu. Dan jujur dari aku sendiri juga nggak ngerti gimana cara nanggepin orang tua yang meninggal, karena aku juga alhamdulillah ibuku masih ada gitu. Dan ya berat ya dijalaninnya gitu. Terus juga ngejagain pace-nya gitu, dari scene ke scene tuh adegan beratnya tuh nggak cuman sehari tuh kayak 1 scene 2 scene, tapi tuh dari 13 scene tuh kayak 10 scene yang berat gitu. Jadi kayak selain ngejagain supaya emosinya tetap stabil, tapi juga fisik aku juga harus terjaga gitu di situ. Dan menurut aku itu salah satu adegan yang bukan adegan sih, salah satu tantangan dan kesusahan yang aku hadapin di film ini. Itu ngejagain emosinya gitu. Apa yang dilakukan? Diem kah atau denger lagu biar emosinya tetap terjaga? Aku tuh waktu itu lebih ngapain ya? Aku kan nggak bisa segampang gitu ya, tiba-tiba take langsung nangis gitu. Aku ya something in between aja gitu. Kalau misalkan udah selesai take gitu, aku nggak bisa yang gitu. Iya kan, aku nggak gitu kan? Nggak ya. Oh, bisa ceria lagi ya. Tapi ya emang kayak perlu ada istilahnya momen yang untuk kamu juga kembali lagi untuk balik lagi ke karakter gitu. Tapi ya emang aktris hebat gitu kan, yang kayak beres cut gitu, kembali dulu jadi Agni, terus akhirnya jadi Saras lagi gitu. Iya, jadi aku kayak lebih banyak menyimpan energinya, jadi kayak berusaha semangat tapi juga kayak masih fokus buat scene berikutnya gitu, tapi juga nggak aku lepas emosi yang jadi kayak ketahan aja gitu. Ya mungkin kayak orang-orang di lokasi kayak males kali ya ngajak gue ngomong gitu, kayak hidup segan mati tak mau gitu loh soalnya gitu. Tapi tetap aku berusaha positif lah di situ. Lo nggak ngerasa gimana kan waktu gue syuting? Merasa dicuekin sama Agni mungkin? Enggak, dia selalu komentar kayak lagi jadi Saras ya gitu. Oh, jadi ada dua aja gitu. Jadi ada dua manusia di dalam diri Anda ya saat itu ya. Agak bingung gitu. Gue merasa kehilangan snack gue di set, diambilin rumah terus. Soalnya kalau gue galau tuh gak bisa, kan kebanyakan nangis gitu kan. Kalau nangis capek, secara emosi capek kerja juga tuh gue pengennya tuh craving food atau sweet yang manis-manis gitu. Jadi kayak abis take tuh gue makan gitu, kayak gawat sih. Itu di situ juga gue gain. Oh iya, berapa kilo? Juga, apa? Nggak ya? Pertanyaannya. Nggak boleh ditanya ya? Nggak boleh ditanya ya? Kayak mungkin di 3-5 kiloan deh. Oh, itu karena makan itu? Makin selesai syuting gue makin gak continuity. Terus juga mendalami peran kan? Iya. Paling gue juga dengerin musik. Gue punya playlist yang khusus buat karakter gue gitu. Oh, apa aja kalau boleh tahu? Siapa tahu kita bisa ngikutin jadi sedih. Lu enggak dong, jangan gitu. Ada beberapa kayak original motion tracknya dari King Arthurs, ada film gitu. Terus juga ya musik-musik yang mendayu-dayu gitu, instrumental gitu-gitu buat masuk ke dalam perannya. Terus pakai inhaler kayak apa kalau boleh tahu? Agak kaget gue soal inhaler. Pemakai inhaler juga nih yang sebelah sini nih. Gue kayak waktu syuting tuh kayak banyak ngedropnya juga. Terus juga di karakter ini tuh kayak banyak sekali bentuk-bentuk olah tubuh, terus juga kayak nafas yang dimulai itu dari nafas gitu. Makanya kayak aku supaya ingat bernafas itu, kadang kan kita tuh nggak meresapi pernafasan kita ya. Jadi sekaligus gitu kayak gitu. Apa sih? Tapi itu berhasil ya? Berhasil sutradara gimana sih? Berhasil ya? Dengerin musik, makan habis steak, apalagi ya? Lagi oh ya, lari-lari di set. Oh, lari-lari. Soalnya kayak banyak pernafasan gitu kan, terus kayak banyak. Ini kan juga banyak main film action ya. Jadi kayak dia tuh anaknya emang nggak bisa diem gitu. Dan yang lucu adalah ketika ada adegan fisik yang lumayan banyak take-nya gitu ya, kayak dia harus lari ke sana kemari gitu ya. Terus udah berapa kali take tuh kan gue juga biasanya kalau mungkin sama aktor yang secara fisik gue jagain gitu ya. Ya udahlah segitu dulu gitu. Jadi agak ini kalau Agni yang kayak yang belum deh gini doang, nggak mau lagi gitu. Lagi ya, lagi belum capek. Belum capek gitu. Belum capek gitu. Soalnya rasanya nggak enak gitu, ngebohongin rasa capek tuh nggak enak gitu. Soalnya gue kayak
berasa sering capek gitu kan kalau lagi latihan dulu waktu zaman atlet gitu. Terus kalau misalkan pura-pura kayak capek terus tapi gue belum capek itu rasanya kayak fake ya, kayak nggak gitu, kurs gitu. Terus kayak boleh nggak gue jumping jacks dulu sama lari-lari bentar gitu. Jadi kayak gitu tuh. Iya, tapi dia juga ikutan lari. Biasanya kan kalau sebelum take tuh ngingetin lagi gitu. Ini adegannya gini. Terus Agni tuh sambil dengerin sambil gitu-gitu kan, sambil jalan lari di tempat gitu. Sampai jadinya kayak pas ngejelasin juga kayak oke, jadi adegannya gini. Berarti ketutupnya lebih seru ya nih ya. 10.000 langkah berarti tiap hari ketutup ya. Wajib ya. Harusnya diukur tuh ya. Jadi Saras pakai apa tuh yang jam buat ngukur langkah. Bener. Nah, selain emosi yang juga kayaknya sulit menurutku, nggak tahu kalau menurut Agni, pakai bahasa Jawa Timur ya. Oh iya benar. Nah, itu gimana? Agni sendiri orang apa Aku nih? kebetulan orang Jawa, tapi Jawa Tengah, Oh, Semarang. berarti Tapi beda banget ininya ya. beda, dialeknya beda. Akhirnya gitu. gimana tuh supaya nyambung ke Iya, logat jadi Jawa waktu Timur. Ada dua perubahan ya. proses pre-production ada dialect coach kita gitu, emang orang Surabaya. Dan waktu itu Agni tuh yang lucu kan gini, sebenarnya kalau udah ke Jawa Timuran tuh sebenarnya paling ada beberapa kosakata sama diksi yang beda-beda ya gitu ya. Tapi yang paling signifikan adalah bagaimana kalau Jawa Timur tuh ngomong biasa aja kayak ngegas gitu. Iya, bener-bener juga sih, banyak soalnya orang Jawa Timur. Nah, Agni ini kan harus sama Kang Epi kan gitu, dimana mungkin di situ juga baru pertama kali kan ya di Iya, baru Femina pertama. itu, dan jadi pasti ada sedikit segan, tapi dia harus kayak agak keras. Kalau lu bilang apa kayak kok kayak kasar banget sama kurang bokap ajar gue banget gitu. Kurang Gak ajar biasa gitu. karena kalau Jawa Tengah halus. Iya, Iya, mendayu-dayu, pasif agresif. Kalau Jawa Timur kan kayak to the point gitu. Iya, jadi ya itu sih mungkin tantangannya lebih kayak yang rasa nggak enak diri sendiri gitu ya. Sulit menghadapi diri sendiri emang. Iya. Kalau Dio nih tadi kan Agni udah tantangannya apa segala macam emosi, membangun emosi dalam film, terus lapar gitu kan. Habis itu gerak-gerak sendiri terus lu ngikut. Nah, Iya. sekarang lu ngarahin si Agni sama si Bastian itu gimana untuk nangkep suasana kehilangan dan nuansa heningnya itu kan nggak gampang ya. Iya, iya. Aktrisnya yang ngerasain tapi lu harus bangun juga di situ. Itu gimana tuh? Nah, sebenarnya karena itu soal hening, soal jeda, justru banyak memberikan ini space gitu. Karena maksudnya bukan justru kayak yang nanti lo diem selama ini ya gitu, tapi lebih kayak yang bentar kasih waktu dulu gitu. Karena pre-production juga kan sebenarnya adalah proses gimana kita nyeritain backstory karakternya, ngasih tahu ini tuh ceritanya Saras sebelum film ini dimulai itu dari dia lahir sampai di film ini tuh gimana, dan itu pun kita build bareng-bareng gitu. Dan dari informasi-informasi itu sebenarnya aku juga cukup fleksibel untuk membiarkan aktor tuh punya interpretasi mereka sendiri gitu, karena menurutku jadi lebih believable aja gitu. Di film ini aku memang tidak mengaplikasikan kayak harus banget nih Saras begini, tapi harus make sense gitu. Dia sebagai sandwich generation, sebagai yang kayak ngejagain adiknya dan bapaknya setelah ibunya meninggal nih, bakal seperti apa sifat dia gitu. Apakah dia akan lebih keibuan gitu sebagai seorang kakak atau lebih cuek gitu. Dan akhirnya kita nemuin kayak ya balance-nya lah ya, dimana sama bapaknya tuh dia sayang banget gitu, karena dia juga ngelihat bagaimana bapaknya kerja keras selama ini, dan sama adiknya tuh dia agak lebih galak ya. Biar kayak lu juga ini ya kerja ya, ini buat keluarga ya gitu. Jangan diem aja. Jadi Iya. enggak Setiap scene ini sih kita biasanya nyamain apa ya, ini substansinya kayak gimana ya, Iya, nangkepnya ya. iya, Setuju betul. nggak kalau misalkan kita eksekusi kayak gini? Iya. Oh, Dan itu tetap pun ada ruang diskusi. ada dong diskusi. Jadi bahkan di sebelum take-nya sendiri pun kita ngobrolin lagi, nyamain lagi gitu. Ya, Iya. gitu sih. Ini udah ngomongin agak teknis tadi, udah agak berat nih, kita ngegame berat dulu ya. kali ya biar agak tenang Boleh dikit kita gitu. nge-game nih sekarang. Takut banget. Gampang kok. Ludo ya. Kasih tau dulu nama Jangan gamenya ya. Tadi sama Oje nggak boleh dikasih tahu, tapi kalau gue boleh. Nama gamenya kalau karakter ini. Oke. Mudah kok, mudah. Kalau emosi itu kayak makanan, rasa apa yang kamu rasain waktu syuting film ini? Ini silakan. Pahit. Rasanya pahit. Iya. Pahit. Kenapa tuh pahit? Kenapa pahit? Bitter. Pahit karena banyak emosi-emosi yang kayak nggak enak aja, kehilangan itu. Dan waktu itu Saras tuh bingung merespon kehilangan tuh seperti apa gitu. Pahit ya. Kalau Dio gimana Dio? Apa ya?
asem kali ya. Kenapa asem? Enggak, bukan asem jelek gitu, maksudnya kayak yang agak-agak wow. Rasanya berkesan ya gitu ya. Nano ya. Iya, tapi enak gitu, tapi enak. Kalau ada yang suka rujak di sini mungkin gitu yang Ya, pahit, asem ya lumayan lah ya. Oke, boleh lah. Ini yang kedua ya. Kalau kejadian nih di kalian berdua nih, di Agni sama Dio lagi ngelayat, jenazahnya bangun, terus mau ngapain tuh? Yang pertama lo lakuin Kalian apa? lakukan. Kabur lah. Lo Kabur lah, iya kabur. Gue kira lu tipe yang kayak gue tendang aja nih. Iya, kirain bakal berani. Enggak ya? Enggak ngikut-ngikut, kalau yang lain pada kabur gue kabur. Ikut yang banyak ya. Ikut yang banyak. Kalau aku ya malah kepo. Kayak maksudnya kayak ini bener nih gitu kan. Jadi kayak apa mendekat malah gitu ya. Agak-agak. Iya. Malah kayak Bang mau bikin podcast nggak? Kalau dia jawab gimana ya? Boleh? Ya kan udah bangun bisa nggak apa-apa. Oke, lalu kalau kalian jadi petugas jenazah maunya jadi bagian apa? Tugas jenazah. Yang nyetirin aja deh. Minimal. Nyetirin. Kalau dia bangun nggak bakal kenangan ya belum. Udah kapok mau jadi yang mandiin ya. Yang nyetirin aja deh. Dio. Mobil jenazah. Wow. Ada ngapain aja sebenarnya? Tapi kayak Bacain doa. Oh iya bacain doa. Mandiin. Kayaknya aku yang ngangkat-ngangkat sih kayak. Kayak yang ngangkat-ngangkat Iya. ya. Laki. Iya betul. Lebih yang kayak lu kalau diem aja awas lu ya gitu. Ntar gue gerak kabur. Ada nih, kita coba main agak ke sosmed-sosmedan dikit nih, tapi masih tetap ada hubungan sama filmnya. Boleh. Kalau karakter kalian punya akun TikTok. Nah, TikTok nih kan agak ya kadang apa. Nah, kalian tuh kira-kira kontennya apa? Dan Dio sebagai sutradara kira-kira kontennya apa? Aku. Kalau Saras tuh kayaknya kontennya tuh bakal apa ya? Tahu nggak sih quotes hidup? Terus yang cuman foto di mana di jalan ya apa terus pakai senja pakai kopi ya kan? Enggak kayak gitu. Yang kayak Hidup berat enggak gitu ya. Hidup kayak gitu. Lo harus tetap kuat segala macem lah. Terus juga pakai apa namanya musik yang lagi hits waktu itu. Berarti MBTI-nya Saras itu introvert ya? Introvert gitu? Enggak Nah, sih, dia enggak MBTI introvert enggak tuh. sih. Extrovert kayak dong. lagi nguatin diri sendiri aja ya. Iya, kayak semangat deh lo gitu. Mungkin ya. Iya, Kayak bisa. yang kuat ya, tapi sebenarnya Positivity dia. sih. Oh, toxic positivity. Iya nggak sih? Iya. Ada juga kan? Bisa jadi. Dimarahin. Anda interpretasi. Boleh. Boleh ya? Boleh, udah apa aja deh. Kalau mungkin aku karena as karakter ya jadinya kayak Sebagai sutradara Oh. boleh. Kalau punya kan ada di lingkungan yang sama mereka nih. Kalau punya akun TikTok kontennya apa? Oh iya jualan kayak. Jualan Kayaknya filmnya. lebih kayak video-video apa namanya komedi yang relate gitu terus di akhirnya endorse gitu. Bisa sih kan orang nonton sampai habis dulu. Iya, nonton sampai habis. Terus cuan tiba-tiba ya. ngomonginnya paling out of the box. Gila lo. Tetap cuan, tetap. Udah dan daripada ntar Dio langsung jualan naruh keranjang kuning di kita, coba langsung ya. Kasih game terakhir Nat. Kalau bisa, ini lebih dalam lagi nih. Kalau bisa ngasih satu nasehat ke karakter kalian, apa kira-kira nasehatnya buat Saras? Buat Saras tuh kayak nggak apa-apa lo Saras tuh merasa berduka tuh rasain aja. Kalau emang harus sedih. Kalau emang harus marah. Luapin aja karena emosi tuh datang dan pergi tuh kayak ombak di laut gitu. Dan emang harus lo rasain. Kalau misalkan lo nggak ngerasain itu, lo nggak acknowledge itu, perasaan itu akan tertimbun dan akhirnya akan meledak dan akhirnya akan menghancurkan lo sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalkan namanya juga manusia, boleh kan sedih Boleh gitu. sedih. Itu sih. Jangan dipendem gitu terus ya. Bener banget. Jadi meledak. Dio. Apa Dio? quote ya gimana kan sorry boleh pertanyaan dulu. Lu kalau bisa ngasih nasihat ke salah satu karakter di Ya, film boleh deh lu. karakter siapa aja deh kira-kira yang paling naik travel aja gak sih? Jalan mah capek. Pak Hadi ya. ya udah Pak Hadi deh ya. Pak Hadi kan kalau di trailer ada menyimpan Iya. sesuatu yang Kasih tahu tidak dong rahasianya gitu biar bisa cepet kemana-mana biar nggak usah lewatin macet tuh gimana ya. gitu. nanti Tapi- di filmnya langsung ada director bro nih kalau Kalau udah beres jadinya kayaknya apa gitu.
Twist itu twist. Udah dari ketawa mulu, kita agak serius lagi boleh ya? Boleh dong. Ya. Coba Renata katanya mau nanya sama Agni, dia sukanya nanya sama Agni nih. Gue dikasih ke Dio mulu, emang nih Renata Yaudah nih. deh, Kak Oja kalau gitu yang nanya Gimana? deh. Ya Boleh udah, deh, nanya boleh aja, deh, boleh deh. Kan udah banyak main di film horor yang sebelumnya. Tadi udah dihitung tuh ada berapa tuh? Yang ini Iya. yang Tujuh. ke-7, Lucky Oke. Seven. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit kenapa mau ngambil ini. Tapi bedanya sama 6 yang lain, yang paling beda selepas tahlilnya apa? Yang paling beda menurut aku ini adalah hororku yang ke-7 yang ceritanya paling mateng. Terus walaupun horor nggak cuma ngejual jump scare aja, tapi bobot cerita emosionalnya bener-bener dalam banget. Dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil di sini gitu. Apalagi kayak banyak hal-hal tabu yang soal meninggal dan juga apa wasiat yang harusnya semestinya gimana tuh bakal dikasih tahu di sini gitu. Ntar kalau lebih panjang malah bocor ya. Iya, banyak ya. Bener gak sih gitu? Nonton sendiri nanti. Bener. Tapi menjawab kan? Menjawab. Lanjut. Lanjut Nat, kasih lagi nih. Lalu ada nggak momen pas reading atau syuting yang bikin kepikiran sampai di rumah? Momen reading sama syuting lebih kayak bejir nih, harusnya nih gue eksekusinya gini. Jadi take ulang nggak tuh? Take ulang nggak? Bilang ke Pak Jadi Sutradara, emang- Pak Sutradara, Iya. take ulang Jadi deh Pak pressure-nya Sutradara. juga nih jadi sutradara baru. Kayak yang pas udah misalnya udah berapa kali take gitu, udah lumayan banyak padahal gitu, 4 kali take dan akhirnya misalnya kayak oke nih kita dapet nih di yang keempat itu. Terus pas kayak yang cek lagi, terus Agninya malah kayak boleh lagi gak sih? Boleh gak sih? Gitu. Gue yang jadi kayak yang Emang mau kayak gimana lagi sih? iya mau kayak gimana lagi? Yaudah deh. Coba dikasih koreksi gini. Lu coba deh gitu. Jadi kayak banyak yang kita apa namanya ya kasih lah 2 take lagi lah gitu. Iya. Tapi Thank aku you loh. tetap nge-note dengan kayak yang apa? Oh yang ini udah Udah oke nih oke. gitu. Tapi tetap keputusan ada di Dio. Meskipun Iya, benar. menurut Agni, ini gue lebih suka yang ini nih. Gak apa-apa selama ada Enggak. waktunya sih gue. Ayo terus sampai pagi kita take terus sampai pagi. Sambil nyari capek Agni Sambil nyarinya. butuh capek kan, butuh Nanti capek. editornya yang milihin dulu. Iya juga. Dan nih Bener pernah banget. nggak sih Agni sama Dio itu ngalamin fase dimana kalian tuh ngerasa udah deket banget sama keluarga ternyata asing. Kayak Pak Hadi kan ngerasanya dia bapak gua yang kayak bapak-bapak lainnya, ternyata ketika meninggal ada rahasia Ada rahasia yang gua nggak tidak tahu. ter Ini gua asing nih sama bokap gua. Ini Agni atau siapa nih? Agni Sebagai Agni. sebagai Agni. Wow, curhat nih gue. Boleh kita tungguin, Boleh, kita boleh, tungguin boleh. 5 jam. Tolong ya. Kita tungguin 5 jam. Udah pada tahu gak sih kalau ibu aku tuh single mom gitu kan. Oh, oke. Aku tumbuh dan besar ya udah sama ibu aku. Aku nggak pernah punya sosok ayah di hidup aku. Aku pertama kali ketemu sama bapak aku tuh waktu usia aku 15 tahun. Waktu pertama kali ketemu, aku pikir tuh sosok bapak yang aku bayangkan selama ini tuh akan ada nih depan aku. Ternyata enggak loh, rasanya pas ketemu tuh kayak risih, aneh gitu, kayak dingin gitu. Terus Canggung kayak, canggung terus kayak ternyata nggak apa-apa juga nggak punya bapak gitu. Oh, Kita lanjutin saja hidup ini. gitu. Jadi kayak iya ngerasa asing itu sih. Kayaknya selama ini yang diceritain segala macam sama ibuku gitu ya. Terus kayak beberapa kali teleponan gitu dan segala macam. Terus kayak pas ketemu tuh langsung kayak oh nggak dapet ya chemistry-nya. Dan menurut aku tuh hubungan emosional emang harus dibangun dari awal gitu. nggak bisa ketemu gede gitu ya. Iya, setuju gitu. Setuju. Net agak sedih Net, Iya, dikasih lo lucu jadi- dikit dong. Tapi terus setelah film ini setelah dia belum syuting, oh iya udah boleh, oh iya boleh deh, boleh bener. Jawab Sorry, nggak? Namanya Renata itu. Tunggu, pertanyaan apa lagi tadi? Pernah nggak sih lu ngerasa lu Oh, akrab, jauh. tapi ternyata asing. Oh iya. Ya itu salah satu yang kita bawa juga ke filmnya gitu ya, dimana si Pak Hadi ini kan memang menyimpan rahasia dari keluarga sendiri gitu. Dan sebenarnya emang iya kayak di keluargaku pun kayak banyak yang istilahnya ketika orang tua tuh punya mungkin masalah yang dianggap anak-anak mending gak usah tahu deh gitu. Oke. Karena entah lebih Masih kecil ya gitu. Atau bahkan sebenarnya nggak kecil gitu, tapi lebih kayak nggak mau bikin hidup anaknya lebih susah aja sebenarnya. Ngerti gak sih? Nggak usah nggak usah lu Iya, pikirin nggak deh, usah udah lu kepikiran. kerja atau kuliah aja deh gitu. Tapi Oh, sebenarnya nice. mereka lagi ngalamin suatu gitu kan. Dan itu aku rasain banget gitu di keluarga tuh kayak ada sebenarnya orang tua tuh niatnya baik gitu, tapi jadinya tuh kurang apa terbuka. namanya
nggak pengen nge-share semua gitu. Di sini di filmnya juga ada perasaan seperti itu, di mana Pak Hadi ini bukan yang completely bukan villain loh dia dengan merahasiakan ini. Sebenarnya dia cuma ingin supaya anak-anaknya tuh nggak susah Nggak gitu. Tapi kepikiran. sayangnya kan Sayangnya malah jadi iya ada ini forces yang nanti lo tonton sendiri deh. nggak boleh. Apa sih nggak gitu yang boleh, ada di nggak boleh. filmnya gitu. Terus jadi setelah film ini, apakah cara memandang keluarga jadi beda lagi? Jadi berbeda? Sebenarnya lebih kalau dari sisi aku filmnya sendiri kan bertema tentang kayak bakti kepada orang tua gitu. Dan mungkin ngelewatin umur juga di mana tadinya anak yang rebel gitu, tapi udah sekarang yang kayak mulai mengerti rasanya tuh jadi orang tua tuh susah ya gitu. Dan jadinya lebih banyak kayak sisi yang dimana kita harus ngertiin juga gitu. Kalau orang tua kita juga manusia gitu. Jadi kalau ada kurang-kurangnya tuh itu mereka udah berusaha sebaik mungkin gitu loh. Ya itu dari sisi aku. Gimana aku? Gimana Agni? Kalau dari aku tuh jadi sadar banget kalau misalkan selagi masih ada waktu sama orang tua, kalau bisa diutamain aja karena orang tua nggak akan selamanya ada kan. Dan jangan lupa juga walaupun kita bertumbuh semakin asik hidupnya, terus semakin kayak nggak butuh orang tua, tapi jangan lupa juga kalau orang tua kita juga semakin tua dan butuh kita. Itu sih yang bikin sedih. Jadi sedih. Udah sedih belum guys? Karena suasananya udah kebangun, gue mau nanya satu pertanyaan buat Dio sama Agni. Ada nggak sih sesuatu? 5 pertanyaan lagi juga boleh. Oh, boleh. Oh, tenang, masih ada, masih banyak. Masih waktu masih bisa ya 20 jam lagi. Masih boleh. Ada nggak sih sesuatu yang sebenarnya pengen kalian ucapin ke entah itu keluarga, sahabat atau apa, tapi belum sempat terucap. Musiknya lagi. Apa masih kuat? Masih kuat? Nah, kita tungguin. Lah dia pingsan berdua. Ya bisa ya Agni ya. Ini jadi Saras lagi nih. Jadi Agni nih, jadi Saras sama Agni. Oh yaudah ya, Dio dulu deh, Dio. Ada tisu nggak tisu? Sampein ya. Iya, cuma maksudnya ada kayak misalnya kayak justru kakek, nenek gue kan udah meninggal dan astaga nenek gue belum dong. Enggak ngomong kakek nenek. Kakek dua-duanya udah meninggal dan aku tuh justru deket gitu sama kakekku gitu. Dan mungkin yang ingin disampaikan kayak lebih kayak maaf kalau selagi waktu masih hidup tuh aku belum bisa ngebanggain gitu. Istilahnya kan ada rasa yang pengen supaya ketika masih hidup tuh kayak yang lu bangga sama cucu lu gitu. Mungkin sama orang tua gue juga pengennya gitu, lebih kayak ngebanggain aja gitu dengan apapun itulah yang bisa dilakukan gitu. Deket tapi ya sama kakek nenek gitu dulu. Iya, karena kan kebetulan tuh dulu kalau orang tua kerja gitu ya, yang di rumah ngejagain juga kan kakek nenek gitu ya. Jadi ada kayak sisi juga di mana itu kayak orang tua yang lain gitu ya, dan kedekatan itu pun yang akhirnya juga di sisi nggak, tapi ada yang jadinya kayak ketika meninggal kan kayak yang wah iya ya beneran kayak nggak abadi gitu ya di dunia ini gitu. Kalau dulu jadi penasaran nih, dulu emang kakek meninggal waktu umur berapa? Mas Dionya? Sebenarnya waktu aku ya baru lulus kuliah sih, jadi jadinya pas kecil masih ada banget. perasaan gue belum membanggakan. Iya lebih nih, kayak gitu ya. ini baru juga baru juga mau mulai ya. Baru mau mulai kemudian udah ini tapi ya maksudnya lebih kayak sekarang jadi apa yang gue pegang aja gitu. Jadi insya Allah semoga di surga tuh ngelihat juga gitu. Dia lihat kok dari atas sana. Lihat kakek pasti. bukan nangis, dulunya ngeliatin gue kayak kasihan banget sih nih anak apaan sih. Enggak. Mungkin mukanya aja tapi dalam hati tegar. Kalau Mbak Agni silakan. Udah siap jawab belum nih? Sama sih, sama. Kalau aku nenekku yang udah nggak ada. Nah, aku memang tumbuh sama besar tuh dibesarin sama nenek sama kakek, ibuku kerja. Terus karena waktu itu tuh hiburannya cuman kayak nonton TV ya, gitu. Aku tuh suka banget dari dulu tuh film action. Aku suka nonton Jackie Chan, Bruce Lee, sama kita. terus oh ya.
Hongkong banget. Terus nenek aku sukanya nonton sinetron. Kita suka rebutan, tapi akhirnya nenek aku memberikan kesempatan untuk aku nonton film-film itu dan juga kayak aku besok pengen di kayak gini, di kayak gitu. Aku pengen dia main film action gitu. Terus aku kan juga gara-gara suka nonton film action, makanya aku suka bela diri juga gitu. Dan ya mungkin itu adalah doa yang dari dulu ditanamkan kali ya, menjadi pemain film action gitu. Akhirnya ketika aku tumbuh besar, aku mendapatkan film pertamaku itu tuh Wiro Sableng gitu. Waktu filming, nenekku drop dan tiba-tiba meninggal gitu. Enggak tiba-tiba sih, udah sakit terus akhirnya meninggal dan nenekku nggak sempet ngelihat filmnya tayang gitu. Dan bahkan mungkin dia kayak karena punya penyakit gula, kayak udah kehilangan kesadaran gitu. Mungkin dia juga nggak tahu apa yang aku lakuin waktu itu gitu. Dan sorry banget, aku mau bilang kayak maaf bang. tenang. Aku mau minta maaf aja sih karena kayak waktu nenek sakit sama aku nggak ada di sisinya Bandut gitu. Jadi aku nggak ngelihat nenekku yang terakhir kali waktu dikubur. Aku waktu itu lagi syuting di Jawa Barat, nenekku di Semarang. Gak apa-apa, dia tetap lihat kok di atas, tetap bangga. Akrab ya. Tetap bangga ya. Jadi sedih ya. Gitu. Enggak ding. Ya ini ada pertanyaan juga dari netizen. Jadi kita udah siapin dari kemarin, tim sosmed kita udah nanya-nanya nih sama netizen, pengen nanya katanya sama Agni sama Dio. Leni AG. Iya. Ke Kak Agni nih, kalau dikasih kesempatan kedua untuk hidup lagi, mau ngelakuin apa? Mau jadi kucing aja boleh nggak? Iya mau juga dong. Gak kerja. Kenapa ikan? Jadi ikan. Duduk doang. Bisa bahasa ikan nggak? Di umur 3 tahun aku sudah punya private chef, udah punya ini. Itulah kucingnya. Iya kan, enak ya. Jadi kucing aja yuk, mari kita semua jadi kucing. Tapi boleh ke Dio juga nih, Dio. Kalau dikasih kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya, mau ngapain? Wah sama sih jadi kucing juga sebenarnya. Soalnya Kenapa kucing? kebetulan kita berdua emang ini ya, kucing miara ya? kucing ya. Dan kayak yang kayak enak banget sih, lu gue yang kerja, lu yang enak gitu. Jadi kayak yang duduk kenapa gue doang. gak bisa tukeran bentar gak sih gitu. Jadi sebenarnya pengen jadi kucing apa pengen ada di posisi kucingnya karena terlalu menjadi majikan buat manusia? Dua-duanya kayaknya ya. Ya dua-duanya gitu. Oke lanjut Net. Baik, ini ada pertanyaan dari Clarenta 14. Pak Sutradara, siapa yang paling sering ngulang adegan saat take? Paling sering ngulang. Iya. Agni, soalnya tapi bukan karena jelek ya, karena lebih karena kayak minta lagi gitu Perfeksionis ya, kayak. perfeksionis Aku nanya ya. aja ke Astra gitu kan, masih bisa kan, ayo gitu. Soalnya kalau aku juga seneng gitu ada opsi Sutradara kan. udah nggak ends gitu ya, ngeliat ke Dio, ngeliat ke waktu, ngeliat ke gue nggak enak, terus kayak Tapi ada yang marah gitu nggak? Agni, ini apaan sih nih orang buruan apa gitu? Dumel, Ada. Iya tapi itu nggak ada yang dari caster kru kita sih, lebih kayak ya biasalah syuting kan ada hujan lah, ada toa lah, ada warga nggak entah lewat terus tiba-tiba berisik gitu-gitu aja sih. tiba-tiba ada yang malsuin inilah apa namanya buka kurang ajar. Lagi nangis tiba-tiba dia ngazan. Oh iya, kita kan syuting di bulan puasa gitu kan. Jadi bercanda-bercandanya gitu tuh. Tiba-tiba azan. Alhamdulillah belum. Gue harus nangis lagi. Sial banget. Makin lapar ya. Kita ngomong-ngomong soal lapar kan ini kan di prank buka puasa. Agni sama Dio pilih syuting adegan pas ngantuk berat atau lapar berat? Oh. Pas lapar berat. Pas lapar berat aja, mending lapar berat aja. Kenapa? Kayak masih bisa lah nih gue. Apa? Kayak kalau lapar tuh gue masih bisa gerak kok. Iya aku masih bisa kalau lapar gitu, tapi kalau ngantuk tuh kayaknya udah nggak konsen. Oh. Iya. Nah kalau dia membantu kan, soalnya kan adegannya juga banyak kayak nangis gitu kan, jadi kayak yang kayak lebih mikirin kapan gue bisa makan. Iya, nangisnya lebih ke situ ya bener juga. Iya, kalau ngantuk kayaknya bakal susah dia merasakan Iya. gitu kan, karena udah kayak udah. Kalau ngantuk tuh udah yang kayak jadi adegannya gini ya. Iya. Gimana tadi? Gitu kan. Kayak gini. Apa tadi? Ulang lagi. Nah lo Dio mending nge-direct lagi ngantuk berat tapi lapar berat?
Lapar kayaknya nggak apa-apa. Lapar ya. Iya, iya. Soalnya Masih- habis itu snacking bareng. Oh Iya, betul. Tapi snackingnya kan diambil. Lebih kayak termotivasi gitu. Ini kalau cepet beres nih lebih cepet makan nih ntar. Aduh, coba nih. Udah kejawab Motivasi ya cuma. Kakak Evelyn Vienta. Aduh, Tuh, susah bener jawabannya namanya. tuh. Net, kasih lagi Satu Net. lagi nih, Ian Stain _ kalau habis syuting film horor suka kebawa mimpi nggak sih Kak Agni? Enggak sih, habis syuting horor tuh aku rasanya tidurnya kayak nyenyak banget, mungkin karena cuapeknya pol. Jadi kayak jadi kayak udah bener-bener lokasi tidur gitu. Iya. Mimpi buruk aja udah kayak ngalah gitu, kayaknya kita udah nggak bisa lebih serem daripada yang dialamin. Mimpi buruk kesian sama manusia ya. Nih udah menuju akhir nih Net, kita kasih coba tanya Agni sama Dio nih kalau setelah film ini nanti orang nonton pulang dari bioskop, kalian pengen penonton tuh dapat apa sih sebenarnya dari film ini? Ya, kayak opening yang kalian bilang tadi. Serius aku tuh pengen kayak penonton tuh nggak cuman habis nonton terus kayak ditakut-takutin habis itu pulang gitu. Tapi aku pengen kayak filmnya tuh membawa kesan yang dibikin mikir kayak 3 hari dan dibikin kayak invested sama karakternya gitu loh. Iya. Gitu. Jadi renungan. Maksudnya itu kan dari awal juga cerita ini nggak cuman soal ketakutan yang ya seru pasti gitu. Sebagai film horor itu yang harus aku hadirin, kayak kalau film komedi harus ada ketawanya gitu ya. Tapi kan sekarang juga film komedi banyak yang sedihnya gitu. Sehingga horor pun sama gitu. Kayak ada gitu yang pengen setelah selesai nonton tuh kayak masih bener juga ya gitu. Quotable banget sih ini film gitu. Kayak Yang jadi quotable nanti di nanti filmnya. lihat banyak. 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 Dan kesedihan tuh nggak melulu soal sorry dan apa kesereman tuh nggak melulu soal ditakut-takutin juga, tapi kesereman akan takut kehilangan seseorang dan kehilangan sama seseorang tuh nggak enak banget lagi. Itu yang lebih Iya, serem ya. Itu yang lebih serem Itu gitu. yang lebih serem. Iya, iya, itu salah satu yang selain dari horor yang secara bentuk gitu serem, Iya. tapi juga kayak secara konteks kejadiannya kayak yang gimana kalau lu pulang terus kayak udah nggak ada yang orang lu sayang gitu kan. Itu Kasihan, jangan. Nah, terus di film ini kan relasi orang tua sama anak kuat banget kan. Nah, apa yang kalian pengen penonton dapet nih dari relasi orang tua ini setelah nonton di film ini? Tentunya film ini akan menjadi pengingat aja sih gitu, bahwa kita nggak akan selamanya di dunia gitu, dan pada akhirnya kita semua akan berpulang. Dan menurut aku kasih yang terbaik mumpung yang masih ada itu dijagain gitu, dan kalau misalkan udah yang nggak ada jangan ditinggalin juga yang di sekitar kita masih ada gitu, dan ya be present aja sih gitu. Present. ya Oke. enjoy it while it lasts. Cie. Iya benar. Quality time. Oke, Net, kalau gitu kita minta Agni sama Dio deskripsiin film ini dalam 3 kata. Setelah itu langsung ajak penonton Movie Buff untuk datang ke bioskop 10 Juli. Siapa dulu? Gue dulu apa lu dulu? Sweet boleh. Apa ya? Mencekam, sedih dan fun juga fun. Fun Liatin Agni maksudnya gitu loh. Fun ngeliatin gue tertekan ya. Itu kayak gue doang sih tapi. Apa ya, emosional, terus apa ya, thrilling. Ya, thrilling. Satu lagi apa ya, Dio? Apa sedih tadi? Menyesal. Merenung. Oh iya, menyesal. Jangan sampai menyesal. Yoi. Jangan sampai menyesal kalau nggak datang ke bioskop tanggal 10. Misal kalian. Kesel kalian nanti. Bener. Ya, makasih Agni, Terima makasih kasih. Dio udah Terima datang. kasih Thank you banyak. juga. Semoga sukses filmnya. Amin. Semoga Makasih, orang-orang amin. bener pulang dari sana ngerasain heningnya, sunyinya, jeda hidupnya, ngerasain koneksi antara orang tua dan anak, ngerasain asingnya, dan bisa mengantisipasi nanti kalau ternyata itu terjadi. Iya, Amin. dan yang penting be present ya tadi ya. Jangan sampai orang tuanya atau yang disayang diabaikan padahal masih ada. Baiklah kalau begitu kita sudahi saja semua ini. Iya, kita sudahi saja semua ini. Terima ya, kasih Net, ya. teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu di Terima kasih bioskop penonton 10 bayaran. Juli 10 Juli 2025. 2025. 10 Juli 2025.